Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTB mengungkap modus dugaan TPPO yang dilakukan melalui LPK di Kota Mataram. Seorang pengelola LPK ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga merekrut calon pekerja migran Indonesia secara ilegal dengan janji bekerja di Jepang. Direktur PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol Mi Made Pujewati mengungkapkan, untuk meyakinkan para korban, pelaku diduga menggunakan modus memberikan pelatihan bahasa Jepang, membagikan seragam dan kartu identitas pelatihan, kemudian menempatkan korban di penampungan sambil menjanjikan keberangkatan bekerja di sektor pertanian di Jepang. Menurut Pujewati, praktik tersebut telah berlangsung sejak 2025 dengan pola yang sama. Pada perkara sebelumnya, terdapat 7 korban, sedangkan perkara terbaru mencatat 6 korban. Polda NTB menduga jumlah korban lebih banyak dari yang telah diperiksa. Berdasarkan keterangan 6 korban, saat berada di lokasi penampungan, terdapat lebih dari 40 orang yang mengalami kondisi serupa. Karena itu, kepolisian membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban perekrutan ilegal tersebut. Puja mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup melalui pemeriksaan saksi, observasi lokasi perekrutan, pelatihan, penampungan, serta penyitaan sejumlah dokumen. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pasal terkait tindak pidana perdagangan orang, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Polda NTB mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum mendaftar bekerja ke luar negeri. Hari ini kami dari Direktorat Reserse PPA dan PPO akan menyampaikan pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang, di mana berdasarkan laporan polisi nomor 93 tahun 2026, kami menerima dugaan tindak pidana TPPO dari 6 korban yang mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan seseorang yang berinisial AR selaku Kepala Lembaga Pelatihan Kerja AM di Kota Mataram. Pada tanggal 2 Juni kami menerima laporan tersebut dan kami lakukan serangkaian tindakan penyelidikan dari pemeriksaan saksi-saksi termasuk pihak terkait, dan kami juga melakukan observasi terhadap tempat yang diduga baik untuk melakukan perekrutan, kemudian indikasi untuk melakukan pelatihan dan penampungan, serta pada rangkaian penyelidikan tersebut kami juga telah mengamankan beberapa dokumen bagaimana yang terjelas, dan juga dalam rangka tindakan yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan bisa mengirim tenaga kerja ke luar negeri, setiap korban diberikan beberapa baju untuk digunakan selama proses pelatihan. Ada juga ID card yang menjadi barang bukti yang kami amankan, sehingga pada tanggal 29 Juni hari ini kami meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka dengan inisial AR, seorang perempuan. Dia adalah selaku Kepala LPK HM yang berada di Kota Mataram ini, di mana tindakan yang sudah dilakukan adalah melakukan perekrutan terhadap 6 korban yang sudah memberikan keterangan kepada kami. Kemudian dalam proses perekrutan tersebut yang bersangkutan menarik uang pendaftaran sebesar 12.500.000 sampai dengan 22.500.000 untuk per orang, sehingga total keuntungan yang didapatkan oleh AR adalah 95 juta. Janji yang disampaikan adalah bahwa para korban akan bisa diberangkatkan bekerja di sektor pertanian di Jepang. Kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, proses pelatihan dilakukan berpindah-pindah, termasuk proses penampungannya, karena janji untuk segera diberangkatkan sehingga ditampung di beberapa lokasi. Ketika proses pemberangkatan itu tidak bisa terlaksana, maka pelaku kemudian memindahkan para korban ke tempat penampungan yang lainnya. Kami yakini bahwa proses perkara ini akan kami tuntaskan karena AR adalah seseorang yang pernah kami tetapkan sebagai tersangka dan juga sudah kami limpahkan perkaranya, dan saat ini yang bersangkutan ditahan di rutan di Lapas Perempuan Mataram. Melalui kesempatan yang baik ini
Justru kami ingin membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat ataupun yang mungkin menjadi korban dalam peristiwa ini, karena seluruh korban yang saat ini kami periksa 6 orang itu meyakini bahwa pada saat penampungan itu terdapat lebih dari 40 orang, sehingga pada kesempatan ini kami buka hotline pengaduan sebagaimana yang tertera untuk para korban bisa segera melaporkan peristiwanya, untuk kemudian kami kumulatifkan, kami gabung berkas perkaranya sehingga terhadap pelaku dapat dikategorikan melakukan pengulangan tindak pidana di mana terhadap tindakan yang dilakukan berpotensi menyebabkan korban mengalami eksploitasi. Pasal kesangkaan yang kemudian kami tetapkan adalah pasal 10 atau pasal 11 yaitu pasal 4 Undang-Undang TPPO, termasuk kita terapkan pada pasal 126 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, kemudian dendanya sebesar 120 juta dan paling banyak 600 juta rupiah. Selain itu juga kami sandingkan dengan penerapan pasal Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pasal 81 dibentukkan kepada pasal 69. Itulah yang dapat kami sampaikan sementara rekan-rekan.